Selamat pagi semua saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu dalam renungan kita di hari ini. Saudara, sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa dulu. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami satu hari lagi yang baru, berkat yang baru Tuhan yang kami percaya Engkau sediakan buat kami bagaimanapun bentuknya. Kami ucap syukur Tuhan. Bapa, terima kasih untuk udara pagi yang boleh kami hirup Tuhan, dan nafas yang baik ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan biar kiranya Tuhan saat ini kami mau konsentrasi, duduk diam dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu, Yesus, amin. Shalom sekali lagi saudara-saudara, saudari-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Tema renungan saya hari ini adalah hadiah yang terbaik. Ya, kita udah tahu ya, bulan-bulan ini, bulan Desember ini adalah bulan-bulan Natal yang kita semua sebagai orang Kristiani, anak Tuhan, merayakannya. Nah, lepas dari status Kristennya itu Kristen bener-bener atau Kristenan, ya, kita semua ngerayain Natal. Tapi saudara, pernahkah kita berpikir, kita saat ini ya, hari ini saya nggak mau bawa kita untuk renungan kemana-kemana dengan tema yang aneh-aneh. Nggak aneh-aneh sih, maksudnya tema yang lain-lain itu. Tapi saya cuma mau mengajak kita merenungkan sepotong waktu perjalanan kita. Hari Natal itu selalu identik sama pohon Natal, hadiah, ya kan? Dan perayaan, baju-baju baru, warna merah, hijau, mungkin ada yang putih, ya segala macam dah dengan atribut-atributnya ya. Nah, hiasan dekorasi di mana-mana, di jalan, di mall gitu ya. Nah, itu memeriahkan suasana Natal. Tapi sebenarnya Natal itu sendiri seharusnya tampil dengan sederhana. Hanya di sebuah palungan yang berisikan seorang bayi mungil yang lahir dalam kondisi yang boleh dibilang sepertinya tidak layak ya untuk lahir dalam kondisi seperti itu. Sesederhana itu, jauh, sangat jauh dari kata-kata mewah dengan segala hiasan-hiasan. Nah, yang hari ini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan sejenak. Coba kita sekarang pejamkan mata kita sebentar, kemudian kita pikirkan kembali. Saat saudara itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat saudara itu pertama kali kenal Tuhan, siapa yang bawa saudara kalau yang saudara diajak? Atau momen apa yang bikin saudara itu jadi mau, hatinya itu terbuka untuk terima Tuhan, untuk saya mau ikut Tuhan? Atau mungkin ada di antara saudara yang memang dari lahir udah Kristen, tapi tetap di situ ada satu momen panggilan Tuhan itu begitu nyata buat saudara, sehingga saudara itu memutuskan bahwa saya nggak mau Kristen asal-asalan. Saya mau benar-benar menetapkan hati saya menjadi seorang pengikut Kristus mulai saat ini. Coba saudara pejamkan mata dan pikirkan kembali waktu-waktu yang dahulu ketika Tuhan pertama kali memanggil saudara. Kapan waktu itu? Bagaimana perasaan saudara waktu itu? Apa yang saudara lakukan saat itu? Bagaimana saudara perlahan-lahan atau dengan cepat mengenal Tuhan? Apa saudara? Ketika itu kecintaan kita sama Tuhan itu begitu besar, perlahan-lahan naik. Itu adalah momen Natal yang terpenting di dalam hidup saudara. Nggak harus tanggal 25 Desember, nggak harus di bulan Desember, nggak harus dengan hiasan Natal, nggak harus dengan kado, nggak harus dengan pernak-pernik di mall. Natal itu terjadi di dalam hati saudara.
ketika saudara pertama kali benar-benar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Natal terjadi. Dalam kesederhanaan, dalam kondisi yang tidak ada seorang pun yang tahu, mungkin bisa aja terjadi. Ketika saudara disentuh hatinya sama Tuhan, apakah harus dalam kondisi yang rame-rame di ibadah? Enggak, saudara. Banyak orang mengalami pertobatan dengan cara yang begitu luar biasa, yang begitu aneh. Mungkin ada yang karena sakit disembuhkan, dijamah. Mungkin ada yang karena stres, kemudian menemukan satu boleh dibilang kayak terang di dalam hidupnya bahwa ini yang saya harus ikuti, Tuhan Yesus. Ya mungkin ada momen-momen tertentu yang mungkin ya dengan segala macam model ya, yang saya nggak bisa ungkapkan mungkin karena saya nggak mengalami dengan versi saudara masing-masing, gitu kan? Tapi itu Natal yang sesungguhnya yang terjadi di dalam hidup saudara. Nah, saudara, saya ingin kita benar-benar berpikir lagi bagaimana ketika itu Tuhan itu lahir di dalam hati saudara. Untuk itulah terjadi sebuah kisah di Bethlehem, di dalam kandang domba. Seorang bayi mungil itu lahir, Sang Juru Selamat itu lahir buat kita. Dengan tadinya dia punya jabatan sebagai raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian dia lahir di dalam kesederhanaan, yang bahkan kita pun rasanya lebih mewah lahir dibanding dia ya. Mungkin ya, saya yakin di antara kita nggak ada yang lahir di dalam kandang domba, nggak ada deh. Ya minimal juga di rumah masing-masing pakai bidan atau apa, nggak di kandang sapi, nggak di kandang kambing, nggak di kandang domba, saudara. Tapi dia yang tadinya raja, dia lahir di kandang domba. Catat, di kandang domba. Dia merendahkan dirinya sebegitu dari tinggi banget, terjun bebas sampai ke serendah-rendahnya, supaya dia itu bisa mengambil posisi kesetaraan bersama dengan kita. Dan yang lebih hebatnya lagi, tujuan akhirnya adalah supaya kita semua boleh beroleh keselamatan. Itulah Natal yang terpenting buat hati kita, buat hidup kita. Ya saya nggak bilang saudara nggak boleh rayain Natal besar-besaran. Itu dunia lakukan gitu loh. Itu semua sekeliling kita lakukan. Kita ikut boleh, kita ngerayain Natal, ibadah, bikin acara segala macem, itu boleh, itu baik, dibikin rame. Kita Natalan sama-sama satu keluarga besar, tukeran kado, sah-sah aja. Tapi coba saudara ambil satu momen tersendiri dan saudara renungkan Natal itu sendiri dalam hati saudara. Momen Natal ketika saudara itu benar-benar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah saat-saat yang jauh lebih indah daripada segala macam tukeran kado, pohon Natal dan segala sesuatunya. Saya berani jamin. Dan kalau saudara bertahan sampai hari ini, artinya saudara juga keren banget. Dan saya berdoa terus bahwa di Natal-Natal yang akan datang kita akan selalu bersama. Karena minimal dengan saudara bersama artinya saudara masih tetap di dalam Tuhan. Artinya saudara masih tetap ada di dalam komunitas Allah. Nah, saya nggak panjangkan. Saya cuma mau membaca dari Yesaya 9 ayat 6 atau Yesaya 9 ayat 5. Ya pokoknya ini adalah sesuai versi masing-masing ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Ya, inilah seorang bayi yang lahir di dalam hati kita, bayi keselamatan, bayi yang mengubah seluruh hidup kita, bayi yang membuat kita berubah status dari orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang harus binasa, menjadi orang-orang yang memperoleh kemerdekaan, keselamatan, dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu adalah hadiah terbesar yang seharusnya secara Tuhan Yesus lahir untuk kita yang kasih ke dia. Tapi ini enggak, dia yang kasih hadiah itu buat kita. Jadi saudara, selamat hari Natal, dan nikmatilah Natal di dalam hati saudara bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa sampai pada saat Tuhan memanggil kita pulang. Miliki Natal itu tetap di dalam hati saudara. Shalom. Sekarang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami keselamatan Bapa. Kami mau menghargai keselamatan yang Kau berikan buat kami. Bukan dengan pesta pora Tuhan, tapi dengan sebuah perenungan bahwa Engkau hadir untuk kami. Dan kami mau mempertahankan iman kami, keselamatan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu bagi kami semua. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.